الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita tadi sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 96. Nah, setelah tadi kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, langsung saja saya ajak kita semua untuk menyimak bersama-sama kajian tafsirnya bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Joni Ferdi. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatan wassalaman ala ibadihi alladhina istafa. Wa ala alihi ahlut tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan keimanan dalam hati kita. Yang buktinya adalah ketika kita dengarkan ayat Al-Quran, bergetar hati kita. Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi Allah getarkan hati kita agar muncul di sana amal soleh yang banyak. Amin, amin ya. Amin. Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas satu tafsir dari satu ayat yang fenomenal. Yang Masya Allah, yang luar biasa. Yang Allah jadikan ayat ini mukjizat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini turun sampai nanti akhir zaman. Bunyinya tadi sudah dibacakan oleh qori tercinta kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan kalau jika ada dalam Al-Quran kalimat lau, itu artinya pengandaian tidak akan mungkin terwujud. Oh. Lau itu adalah pengandaian yang tidak akan mungkin terwujud. Yeah. Walau anna ahlal qura, kalau saja penduduk suatu negeri yang telah kami hancurkan itu amanu, beriman kepada kami, wattaqau, dan bertakwa kepada. Takwa sama-sama kita ketahui adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi untuk mereka. Allah. Kembali ke awal lau. Kalau mereka beriman dan bertakwa. Walakin kazzabu, namun sayang mereka telah mendustakan berulang kali ayat-ayat kami. Kazzabu itu berasal dari perubahan kata tasrif fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kazzaba yukazzibu takziban. Kazzaba telah berulang-ulang kali mendustakan ayat kami. Kazzabu mereka. Ada domir di situ tersembunyi, yaitu domir hum. Kodenya huruf waw dan alif di akhir. Mereka berulang kali mendustakan ayat kami. Kami tegur sekali, mereka hiraukan. Kami tegur dua kali, mereka tolak.
kami tegur ketiga kalinya, mereka membantah dengan lantang seraya menyombongkan diri mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah dari orang ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena sudah ditolak, ya sudah. Fa'akhadnahum, kami catat mereka itu sebagai pendusta. Kemudian setelah dicatat sebagai pendusta, Allah cap mereka seorang pendusta yang akan masuk neraka. Di mukadimahi di atas dunia mendapat siksa yang sangat pedih, dan di ujungnya mendapat siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda melalui lisan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati, wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharral sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kizba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nari, wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yata'arral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Ini selaras dengan ayat ini, luar biasa. Artinya adalah alaikum bisidqi, wahai umatku, kata Rasulullah SAW, lazimkanlah olehmu jujur, membenarkan, menerima, mengaplikasikan syariat yang telah aku turunkan kepada hambaku ini. Qabilna ya Rasulullah, kami terima syariatmu wahai Rasulullah, kami amalkan semua syariatmu ya Rasulullah, maka angkatlah kami menjadi umatmu yang kau rindukan. Amin ya rabbal alamin. Wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharra sidqa. Dan apabila seseorang berazam dalam dirinya, saya akan selalu membenarkan syariat yang telah Rasulullah ajarkan. Sampai akhirnya Allah cap dia, Allah beri penghargaan, Allah angkat derajatnya dengan gelar siddiqa. Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang mau menerima syariat Allah. Namun di akhir hadis, wa iyyakum wal kadhib, tapi hati-hatilah hai umatku dengan dusta. Selaras dengan ayat ini. Walakin kadzabu, mereka berulang-ulang kali mendustai ayat kami. Lihat, Rasul sudah mewanti kita, wahai umatku, jangan sampai engkau mendustakan ayat Allah. Sebagaimana yang telah terjadi kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Sesungguhnya Nabi Musa itu adalah orang yang ikhlas, orang yang betul-betul mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, tetapi umat Nabi Musa mendustakan risalah Nabi Musa. Na'udzubillah. Wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jika seseorang sudah berani, sudah mencari peluang untuk bohong, peluang untuk dusta, peluang untuk menipu dan menzalimi orang lain, menzalimi dirinya sendiri dan menzalimi Allah, dia pikir dia bisa menipu Allah. Fa'aqadnahum, kami akan catat ia sebagai hamba yang pendusta. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita ambil satu kisah yang sangat baik, sangat bagus yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pernah terjadi kepada kaumnya Nabi Yunus. Kita sama-sama tahu Nabi Yunus adalah orang yang saleh, nabi yang jujur, nabi yang menyampaikan risalah kepada umat dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di awal dakwah Nabi Yunus ditolak. Nabi Yunus diperlakukan sama seperti nabi-nabi Allah yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, bukan membinasakan umat ini, justru memberi hidayah. Kenapa? Karena wa ma yazalur rajulu yataharral kadzib. Dia umatnya berusaha mendustakan, tapi dengan kesolehan Nabi Yunus akhirnya Allah datangkan hidayah. Berhenti mereka dari dusta. Apa yang Allah berikan untuk mereka? Azab yang sudah Allah datangkan dari langit, dari bumi, dari angin, dari tumbuhan, dari wabah, dari penyakit. Fa'aghshaynahum, kami tutup itu semua. Fakashafna anhum, kami hilangkan azab itu semua dari umatnya Nabi Yunus.
kami ganti dengan rahmat dan barokah dari langit dan bumi. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian dari saya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Bu ya. Bu, lulusan Al-Azhar Bu. Ada yang mau nyari mantu? Udah ada Ustaz ya? Udah ada 3 anak ya Bu. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Bu Haja Rosanah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 55 Jelupang. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Sekarang kan lagi zamannya soulmate itu. Soulmate? Facebookan, iya. Oh. Itu Pak Ustadz ya. Sosmed. Atau status-status gitu Pak Ustadz. Iya. Anak-anak cucu saya juga memang begitu. Iya. Pasang status lagi makan di mana, jalan-jalan di mana, ada di statusnya. Iya. Saya bilang kenapa kok itu pakai status? Itu kamu kayak seperti pamer Pak Ustadz, saya bilang. Itu gimana menurut agama kita Pak Ustadz? Iya. Apakah yang suka Bagus atau update tidak, status itu lagi Iya. di mana itu, apakah itu termasuk pamer Ya, gitu ya? itu Pak Ustadz. Gitu. Ya. Mohon Ya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, nama Ibu siapa tadi? Ibu Haja Rosanah. Ibu aja? Rosanah. Rosana. Iya. Jadi yang benar sosmed apa soulmate nih? Maklum udah Pak Ustadz ya. Lah iya, sama saya juga suka gitu Ibu. Ya, udah. Oke Ustaz, silakan Ustaz Fadol. Maaf ya Bu ya, maafin ya. Ya udah, silakan. Jazakumullah khair jaza. Ini pertanyaan menarik dan relate dengan kehidupan kita. Banyak saat ini kita sudah punya handphone barangkali semuanya ya. Kalau dulu punya handphone syukur, alhamdulillah. Sekarang punya WhatsApp, punya Instagram, bahkan ada yang punya TikTok. Tidak jarang kita lihat di masyarakat kita mulai dari anak kecil sampai kakek-kakek itu main TikTok. Nah bagaimana nih Ustadz fenomena ini? Yang disampaikan oleh Ibu Haja Rosanah tadi, Ustadz anak saya tuh kadang-kadang, bahkan kita sendiri kadang-kadang ya. Kadang kita flexing Ustadz, kadang kita pamer Ustadz, kadang kita ria Ustadz. Oleh karena itu Ibu, sama-sama kita memperbarui diri kita, memperbarui iman kita. Jadid iman kita dengan la ilaha illallah. Apa yang kita mau pamerkan? Kita ini kan makhluk yang kosong. Enggak punya apapun, kita dilahirkan dalam keadaan kosong, menangis, meronta. Mohon maaf enggak punya baju. Kok kita sekarang setelah dewasa, setelah hidup kita pamer. Kemudian untuk bijak menggunakan gadget, sosmed pada khususnya, kita hendaknya memperbaiki hati kita. Niat kita main sosmed itu untuk apa? Dalam hadis yang sudah ma'ruf dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ala inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Wa iza fasadat jasadu kulluh. Ala wahiyya al-qalb. Kalau hati kita ini baik, kita niatnya untuk tahadus bin ni'mah supaya orang termotivasi dari konten kita, dari kajian kita, dari aktivitas kita, justru yang akan kita dapatkan adalah pahala ad-dal ilal khair kafa ilahi. Orang yang melakukan, orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Nah, oleh karena itu Ibu rahimakumullah, mari kita tanamkan kepada anak kita, ajarkan mereka untuk bijaksana menggunakan handphone, bijaksana memainkan sosmed, termasuk kita yang hadir di sini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah di luaran sana yang banyak sekali. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Memang zaman sekarang Bu udah mulai geser ya Ustadz ya. Maaf, orang dulu kalau ada makanan langsung baca doa ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Oh zaman sekarang kagak begitu mah. Tar dulu gue mau foto dulu. Masukin deh sosmed ya kan. Alhamdulillah. Doanya di sosmed. Ya Allah, baik. Tapi tadi balik kata Ustadz, niatnya tergantung dan anak kita ajarin ya Bu ya. Niatnya kalau bisa jangan ada niatan riya sedikit pun. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ibu makasih pertanyaannya.
Habis ini kita masih akan lanjut lagi. Jadi tetap di sini ya, di Cahaya Hati Indonesia. Ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali,